saya akan mengeksekusi bahanan bonsai sancang di kebun. Disinilah tempatnya kawan-kawan. Ini adalah kabar baik buat kawan-kawan pemula, dimana bagi kita yang lokasi lahannya sangat minimalis, kawan-kawan tetap optimis, jangan pesimis, bahwasannya dengan tempat yang minimalis, dengan pencahayaan yang sangat kurang, namun pembesaran dapat tumbuh walaupun keadaannya tumbuhnya terlambat. Nah, seperti ini adalah yang bahan sancang yang sudah saya tanam kurang lebih 3 tahun yang lalu. Sangat lumayan, artinya kita bagi kawan-kawan pemula yang keadaan lahannya minimalis, tetap kembali lagi tetap optimis. Ini adalah jawaban daripada lahan minimalis dengan pencahayaan yang sangat kurang, hanya ukuran kurang lebih 2,5 meter ya. Ini pencahayaannya hanya kurang lebih 1 jam ini. Ini teman-teman bisa kita lihat, hanya seperti ini. Oh. Oke, selanjutnya akan kita lakukan eksekusi. Kita siapkan alat-alat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan bermodalkan hanya sebatang gergaji, bahan bonsai sancang sudah berhasil kita evakuasi. Ini adalah bukti pertumbuhannya lumayan subur, walaupun pencahayaannya tidak maksimal, kurang lebih hanya antara 25-20%, namun dapat tumbuh sangat menjulur dengan panjang. Ini mulai dari ujung sini sampai batang kurang lebih ini hampir, kalau tidak dipotong justru lebih dari 2 meter, bahkan lebih dari 2 meter. Selanjutnya akan kita lakukan pemilihan cabang-cabang dan ranting-ranting, mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bisik sayang. Apa lagi bikin ini nih? Seperti ini bisa dimanfaatkan untuk stek-stek yang nanti ketika 2 tahun insya Allah akan luar biasa hasilnya.
Oke, setelah dilakukan pruning sementara seperti ini dulu. Namun perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya bahan sancang ini setahun yang lalu ini sudah saya lakukan reposisi. Awalnya reposisinya ini adalah tegak lurus vertikal batang utamanya ini. Batang utama ini adalah vertikal lurus dari atas ke bawah, berbentuk vertikal. Karena terkesan sangat kaku, tidak saya sendiri sebagai pemiliknya tidak menghendaki hal tersebut karena tidak enak dipandang mata, terkesan kaku. Untuk itu setahun yang lalu telah saya lakukan modifikasi atau repositioning kembali. Kita reposisi kembali sehingga menjadi awal tegak menjadi doyong, seolah-olah menggambarkan tertiup angin dari salah satu sisi. Untuk menggambarkan salah satu sisi, kita harus benar-benar menyesuaikan. Kenapa salah doyong ke arah satu sisi, di samping kanannya masih ada. Untuk itu nanti batang ini akan kita lakukan pengurangan sehingga terlihat sesuai pada alamnya, seperti itu. Nah, ini akan kita lakukan pemotongan. Bismillahirrahmanirrahim. Buat sahabat-sahabat penghobi pemula bonsai sancang, bahwa pohon sancang ini kita harus melakukan perawatan yang lumayan intens, artinya membutuhkan perhatian yang lebih, dikarenakan di sini batang disukai oleh kutu putih atau jamur, yang mana ketika itu sudah merasup ke batang-batang akan cenderung lebih lama dilakukan pemberantasannya. Untuk itu saya lakukan ini sebagai pencegahan. Itu saya terlalu intens ya, bisa seminggu 2 kali ya, seminggu 2 kali. Ini pun masih ada. Di kemungkinan karena ini faktor pencahayaannya, mataharinya kurang maksimal, sehingga ketika disiram tidak cenderung langsung mengering di batang-batangnya, masih menyimpan air sehingga lebih disukai oleh kutu putih atau jamur seperti ini. Tapi kawan-kawan bisa melakukannya menggunakan insektisida. Itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk membuktikan bahwa potongan atau bending yang saya lakukan ini sudah menyatu kuat atau belum, itu ketika nanti kita lakukan pembukaan ini, ketika nanti balik lagi ya kita artinya gagal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kita lakukan pembongkaran, mudah-mudahan tidak seperti apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan tetap doyong ke bawah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih tetap doyong ke bawah. Yang awalnya ini vertikal lurus, alhamdulillah, artinya apa yang saya upayakan itu bisa berhasil dan menyatu. Buat kawan-kawan pemula, inilah seni bonsai, dimana ketika kita tidak menghendaki atau ingin melakukan perubahan pada bentuk atau karakter daripada pohon, kita dengan mudah sekali atau kita bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan kita. Yang terpenting kuncinya adalah kita tetap semangat, tetap optimis, tidak pesimis, seperti itu. Oke,
Untuk selanjutnya, kenapa ini medianya ini saya tumpuk dua? Karena di tempat saya seperti kita ketahui sangat minimalis sekali. Kalau kita lakukan langsung ke ground secara total itu sepertinya tidak efektif karena ada larangan lalu lintas kendaraan, sehingga saya lakukan media yang double seperti ini, sehingga dimana ketika ini untuk tumbuh subur bisa akar mendapatkan nutrisi di media yang bawahnya. Untuk yang selanjutnya, ketika yang bawahnya ini penuh atau mentok, bisa langsung ke tanah. Nah, untuk bagaimana cara agar bisa mudah menerus ke tanah? Tentunya kita harus melakukan melakukan lubang yang sangat banyak sekali, sehingga banyak kesempatan akar ini masuk ke dalam tanah dengan mudah seperti itu. Yang kedua, untuk drainase sistem penyerapan tidak terlampau lama di dalam media, sehingga langsung drainase ke bawah, poros seperti itu. Oke, sebelum kita bongkar, saya akan lakukan persiapan media atau pot bonsai yang sesungguhnya. Oke, untuk media sendiri ini sangat sederhana sekali. Pada intinya poros ini terdiri dari komposisi pasir, sekam bakar, sekam mentah, ditambah sedikit tanah. Untuk perbandingannya silahkan kawan-kawan bisa mengira-ngiranya. Kenapa harus cukup hanya dikira-kira tanpa diukur, tanpa ditimbang? Pada intinya pohon sancang ini adalah pohon yang mudah tumbuh. Untuk itu kawan-kawan tidak perlu khawatir. Kuncinya adalah pencahayaan lebih maksimal, lebih bagus, dan media poros seperti itu. Kita potong agar mudah diangkat, tidak menyangkut pada lubang. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat mencengkram kuat ini ya, ini karena masih mengkail di lubangnya. Sudah, kita potong saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini kawan-kawan, bisa kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah mengikuti lubang yang telah kita sediakan seperti itu. Alhamdulillah kita lakukan penggantian ya. Oke, selanjutnya sebagai informasi, pohon ini dulu awalnya tegak lurus, hanya sejengkal. Ini adalah program, saya sudah lupa artinya. Ini dalam kurun waktu 3 tahun ini saya sudah melakukan program atas dan program bawah, artinya sekali panen langsung dapat hasil program atas dan program bawah. Walaupun program bawah tidak maksimal, namun saya sudah melakukan program langsung double dalam waktu 3 tahun. Ini maksudnya saya lakukan pecah batang dikala penanaman awal seperti itu. Mari kita cek. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan medianya, medianya vertikal ke bawah, tidak ke samping. Tapi minimal di sini masih ada sepis jarak. Maaf, ada motor lewat. Masih ada sepis jarak yang sudut 45 derajat, artinya nanti tidak mengganggu dalam pot, masih dapat kita sesuaikan dengan pot sesuai dengan ukurannya. Kalaupun ini vertikal ke samping, tentu akan kita potong di sini, tidak jadi masalah. Namun kali ini akan kita potong yang bagian vertikal ini, karena yang horizontal ini sudah sesuai dengan pot yang kita sediakan, artinya masuk seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita menggunakan pot yang oval. Yang segi panjang pun sebenarnya juga masuk, tapi adanya ini jadi tidak jadi masalah. Kita berikan media tanam ini. Alhamdulillah, walaupun ini hanya program
satu kali, namun kita sudah mendapatkan akar yang lumayan keliling, ya kan. Ini awalnya dulu kita lakukan pecah batang. Kita lakukan pecah batang. Oh ya, maaf, kita beri apa namanya salep kambium dulu. Bekas potongannya untuk mencegah barangkali ada jamur. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita tambahkan menggunakan sebentar. Ya, kita lakukan pengurangan akar yang tidak dipakai. Selanjutnya kita tambahkan pupuk slow release ini. Saya tidak menyebut merek, tapi yang jelas ini menggunakan, saya tambahkan pupuk slow release karena ini sudah di pot ceper, sehingga kita harus menambahkannya pupuk slow release, tidak menggunakan pupuk kandang, tapi jika gunakan juga masalah.
tampil dengan tampil cantik atau menawan, kita lakukan pembersihan menggunakan deterjen. Batang utama ini ada cabang 1, 2, 3, 4, 5. Di sini nanti masing-masing insya Allah akan menjadi top 1, 2, 3. Ya, ada apa namanya, ada gap atau sepisnya di sini 1, 2, 3, 4. Tidak dengan ini sebagai penyeimbang juga atau top. Ini sepertinya akan kita lakukan lebih cantik, kita lakukan amputasi aja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini tidak terlalu panjang nanti, karena kalau terlalu panjang nanti terlihat antara tubuh yang baru itu tidak terlihat apa namanya, terlihat enak dipandang, terlampau jauh. Kita melakukan pengepresan lagi gitu. Itu kita press lagi.
dari apapun, intinya sebagai pengamat media itu. Tapi untuk sementara hasil seperti ini dulu. Ini bagi saya pribadi, saya sangat senang sekali dengan tampilan barang ini, karena bagi saya sebagai pemula sudah dapat melakukan bonsai yang dari awalnya dari nol sehingga menjadi mendekati mungkin gimana ya, bukan mendekati jadi, mendekati enak dipandang mata. Saya sangat senang sekali. Itu bagi kawan-kawan penghobi peminat pecinta bonsai pemula, saya dari Brigade Bonsai agar tetap semangat, tidak optimis bahwa kita akan percaya mendapatkan hasil ketika kita sudah melakukan penanaman atau melakukan usaha sendiri dari nol. Nanti dengan seiringnya waktu kita akan mengetahui di mana letak kesalahan dan kekurangan tersebut. Yang jelas bahan bonsai ini masih terus berkembang menunggu waktu yang berjalan. Mudah-mudahan akan lebih indah daripada hari ini. Terima kasih, selamat menonton, dan apabila ada kekurangan kesalahan yang saya sampaikan, saya mengucapkan mohon maaf